Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Dewi Nursery. Salam pecinta tanaman hias. Di kesempatan video kali ini, saya akan berbagi tips dan trik bagaimana cara memperbanyak dan juga mempercepat proses pertumbuhan dari jenis anggrek Oncidium. Jenis anggrek Oncidium ini memiliki bunga yang cukup menarik. Dia bunganya warna kuning, sangat bagus. Karena banyak juga yang bertanya, bagaimana sih Bang cara untuk memperbanyak dan juga mempercepat proses pertumbuhan dari jenis anggrek. Sebenarnya bukan hanya untuk anggrek jenis Oncidium, dapat juga dilakukan untuk jenis anggrek Dendrobium. Banyak faktor dan juga cara untuk memperbanyak dan mempercepat proses pertumbuhan dari tanaman anggrek. Terutama bisa dari faktor media dan juga pupuk. Tapi yang paling cepat itu memperbanyak jenis anggrek memang harus di-split. Di-split itu artinya kita pisah-pisah menjadi beberapa bagian dari yang tadinya rumpun. Nah, anggap ini rumpun ya, ini masih banyak. Nah, dipecah menjadi beberapa bagian seperti yang saya lakukan ini. Ini saya ambil 2. Usahakan ketika kita menyeplit itu jangan hanya satu batang, karena kalau nantinya satu batang itu pun nanti proses untuk pertumbuhannya pun lama, karena tidak ada faktor pemicu yang lainnya. Jadi usahakan itu ya ada 2, 3, itu lebih bagus lagi. Jangan hanya satu batang. Nanti ketika satu batang terus gagal, nah otomatis kita sia-sia menanam dan harus kita bongkar lagi. Tapi kalau ada 2 juga bisa untuk mempercepat proses adaptasi dengan yang lainnya. Kalau umpamanya gini, kalau akar ini nanti tidak menempel, yang ini nanti keburu menempel ke media seperti itu. Adapun beberapa media yang sangat cocok untuk anggrek itu adalah bisa menggunakan pakis cacah. Ini pakis cacah ya, dapat dilihat ini pakis cacah. Bisa juga menggunakan media arang kayu dan media-media lainnya seperti kulit pinus, cacahan serabut kelapa, ataupun cacahan kulit kelapa. Banyak kawan-kawan itu yang menanamnya langsung di tempat, langsung ke media, itu sangat banyak ya. Tapi kalau saran saya itu gunakan media tambahan, tetap kita itu harus menggunakan media tambahan. Karena manfaat dari media tambahan yang kita bekali ini supaya akar itu tidak kering. Manfaatnya itu, tujuannya kita. Jadi ketika tanaman itu kita tanam baru, pasti dia akan membutuhkan air untuk dikonsumsi supaya proses pengakarannya itu pun cepat. Walaupun banyak orang yang berkata anggrek tidak suka air, akan tetapi anggrek pun membutuhkan air, asal airnya itu cukup. Jadi medianya jangan terlalu basah. Manfaat dari tambahan media ini juga supaya kita tidak terlalu sering menyiram. Jadi ke batang anggrek itu tidak mengakibatkan pembusukan. Kita siram 1 kali, bisa sampai 3 hari baru disiram kembali, 4 hari baru disiram kembali.
Jadi akar ini tetap lembab karena ada media tambahan, dan juga batang pun tidak terlalu sering terkena siraman air yang kita lakukan setiap hari. Kalau seumpama kita berikan media tambahan, jadi kesimpulannya itu kita tidak terlalu sering menyiram dan batang pun tidak busuk. Cara yang pertama yaitu kita split seperti ini. Yang kedua, diberikan media tambahan. Tanpa media tambahan pun bisa ya, tapi saya sering menggunakan media tambahan karena memang sudah saya lakukan itu lebih cepat. Ini saya asal ikat. Nah, setelah itu baru kita siapkan media. Ini saya gunakan pot tanah, pot plastik pun bisa. Nah, lalu kita taruh media seperti ini. Kita berikan media ya secukupnya. Lebih bagus itu jangan terlalu tinggi ya. Ini saya kenapa dibikin tinggi, karena terlanjur ini saya susah megang kamera. Nah, hanya cukup seperti ini ya kawan-kawan. Nah, dapat dilihat, jadi posisinya itu berdiri. Nanti akar itu bisa ke media. Ini untuk menggunakan media pot dengan pakai cacah. Bisa juga menggunakan arang. Nah, itu sebenarnya kalau mau menggunakan media itu untuk arang juga bisa. Ini yang menggunakan arang. Jika menggunakan arang kita bisa seperti ini, lalu timbal lagi dengan media seperti ini ya, seperti menggunakan media moss hitam juga. Apabila tidak memiliki moss hitam, kawan-kawan pun bisa langsung menggunakan media arang ini. Tapi saran saya tetap memberikan media moss ataupun serabut kelapa untuk menjaga tanaman kita itu dehidrasi ataupun kekurangan air. Keseringan menyiram pun dapat mengakibatkan pembusukan akar. Hanya cukup seperti ini ya. Dan untuk proses pemupukannya, jangan gunakan pupuk secara langsung setelah kita setelah kita tanam. Usahakan pemupukannya itu setelah akar itu mampu beradaptasi dengan media. Bisa digunakan pupuk selama 1 minggu sekali ataupun 2 minggu sekali, tergantung dari kebutuhan. Seperti dia. Untuk pupuknya sendiri, kawan-kawan bisa menggunakan pupuk dari Growmore. Ini 321010. Pupuk Growmore yang 321010, jangan yang merah, karena kalau yang merah itu untuk proses pembungaan, kalau ini untuk pertumbuhan. Yang ini mungkin cukup sekian informasi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.